pemirsa, senang sekali saya Jenitan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Gunjang perara rumah tangga Ustadz Zaki Mirza dengan sang istri Sinta Tanjung alias Tata, pekan ini seolah mendulang babak demi babak dramatis bertabur kejutan. Pasca dituding menculik putri keduanya bernama Queen yang berujung jumpa pers Ustadz Zaki Mirza menguak sisi mengejutkan tentang perjanjian kesepakatannya dengan Tata, maka hari Jumat kemarin giliran Tata yang angkat bicara tak kalah menguak kejutan. Ya, dengan ditemani pengacaranya, Tata menyangkal segala pernyataan Ustadz Zaki Mirza, termasuk pula tudingan bahwa Tata sengaja memutus silaturahmi ketika momen lebaran pekan kemarin tiba dengan uraian air mata seperti berikut ini. Bagi pihak yang melanggar tidak berhak atas rumah tinggal dan hak asuh anak. Jadi kalau selama ini saya culik anak, kemudian dan lain sebagainya lah berita yang miring, kalau saya mau kembalikan kepada perjanjian ini, seharusnya saya bisa aja menempati rumah yang sekarang saya kasih ke istri dan anak-anak saya, dan hak asuh anak nggak saya ambil semua. Saya mengingatkan beliau. Tahun kemarin kita masih lebaran bareng. Saya masih hamil Arka. Saya bilang jangan lupain, tapi nggak ada balasan SMS. SMS-nya juga ada. Saya ingetin beliau supaya diinget anak-anak. Yuk urus anak bareng-bareng. Maksudnya Queen kembaliin ke rumah. Tapi sampai saat ini Queennya belum pulang. Tapi saya di sini konsisten, saya nggak mau membuka aib beliau. Kalau ingin bercerai, ya pergilah kalau memang ingin pergi. Tapi kembalikan anak saya. Biarkan saya sama anak-anak bisa jalanin hidup lagi kayak kemarin. Masih dengan derai tangis, Tata pun kembali menyangkal tudingan Ustadz Zaki Mirza bahwa dirinya telah menelantarkan sang anak karena lebih memilih sibuk meniti karir di jagat entertainment dan syuting. Bahkan seolah ingin membuktikan kejujurannya, Tata menantang untuk disumpah dengan cara apapun untuk mematahkan tudingan selingkuh yang konon dikuak oleh Ustadz Zaki. Mungkin dia sering keluar malam dan lain sebagainya, sibuk syuting, efeknya pada anak saya. Ya namanya seorang ibu, jadi anak saya yang pertama itu kalau dilihat bagian rambutnya ada yang sedikit nggak ada rambutnya. Ya kalau ibunya ngurusnya pintar makan nggak mungkin gini. Ini ada juga bukti chat, ada juga lawan jenis. Kebetulan kepala anak saya kan gatel-gatel gitu ya. Saya udah konsultasi ke dokter. Kata dokter saya yang namanya anak-anak gitu. Ya pastilah gatel-gatel, panas, demam ya. Jadi saya tekankan di sini bukan saya menelantarkan anak, tapi kan itu sudah ketentuan dari Allah. Anak sakit, gatel gitu ya, tapi tetap saya obatin. Ya mudah-mudahan juga beliau menyikapi semua ini dewasa. Udah jangan diperpanjang lagi, malu sama media, sama masyarakat. Mendingan kita selesaikan baik-baik masalah anak, kita asuh bareng, jangan diperpanjang. Saya di sini tidak mau buka aib suami saya. Janganlah karena keegoisan beliau saya dijatuhkan, apalagi ada berita selingkuh. Saya mau bersumpah apapun kalau saya tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Saya yakin Allah tidak tidur, yang salah dan benar nggak akan ketukar. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat di antara Ustadz Zaki Mirza dan sang istri. Siapakah di antara keduanya yang berkata jujur atau justru mengumbar kata-kata palsu? Kian menjulangkan teka-teki. Pasalnya di hari Jumat yang sama ketika Tata menggelar jumpa pers, menyangkal segala kata-kata sang suami, Ustadz Zaki Mirza tiba-tiba saja dilarikan ke UGD sebuah rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rupanya, penyakit policythemia vera di bagian sumsum tulang belakang Ustadz Zaki Mirza kambuh hingga membuat bapak 3
ketiga anak ini terbaring tak berdaya dengan pemandangan mengenaskan di rumah sakit menyisakan tanya. Sempat divonis hanya mampu bertahan hidup 5 tahun namun masih berjuang dengan menghindari tekanan stres. Tapi kini ketika menghadapi masalah berat rumah tangganya, mungkinkah kemarin Ustadz Zaki Mirza tertekan stres berat hingga mendadak jatuh tumbang menyisakan pemandangan prihatin seperti berikut ini. Seharusnya ini memang cek darah, plebotomi itu pengambilan darah itu 2 minggu sekali, ini udah mulai maju lagi gitu. Terakhir itu Lebaran, sekarang kan belum 2 minggu, nah udah harus diambil lagi. Tadi memang terasa sakit kelihatan karena memang ada pengentalan darah, udah kental darahnya gitu. Iya, jadi tadi kita bareng-bareng sama Ustadz Zaki itu sekitar jam 11, jadi Ustadz Zaki mulai kerasanya jam 11-an lewat sedikit, 11 tadi pagi. Terus diambil, dibawa ke rumah sakit itu sampai ke IGD itu di 11.40. Lalu kita panggil keluarga kan, langsung pada kesini semua. Tadinya memang Ustadz memang kelihatannya itu pikiran dari beban. Jadi mungkin selama ini mungkin masyarakat yang menganggap kalau Ustadz kayak yang biasa aja, baik-baik aja. Ini kejadian yang memang dari yang kemarin akhir-akhir ini memang betul-betul memberatkan. Bahkan beliau kan sampai bilang lebih baik sakit fisik kan, capek nggak masalah, tapi kalau pikiran memang berat. Beberapa kali saya jatuh sakit, HB saya tinggi, dan ini terutama 18,5, normalnya 13,2. Saya pulang dari satu daerah habis tausiah, saya jatuh karena habis bertengkar masalah yang itu lagi dan memang nggak ada. Manusia ini perankan ketir sang manusia, lari antari senja kilaukan sapu. Kerap jatuh karena menghadapi masalah rumah tangganya yang kian pelik. Mungkinkah hari Jumat kemarin Ustadz Zaki Mirza panas mendengar jumpa pers yang digelar sang istri hingga pertahanannya melawan sakit policythemia vera jadi tumbang? Entahlah, yang jelas alih-alih semakin membaik, kabarnya kini kondisi Ustadz Zaki Mirza kian memprihatinkan hingga membuat pihak keluarganya syok dan diguncang kesedihan mendalam. Saat ini memang terlihat kondisinya lagi kritis, dan memang yang agak lebih parah lah begitu ya dari yang sebelumnya, karena maka itu keluarganya memang sedang shock juga gitu. Katanya kan pernah divonis sampai umurnya tuh 5 atau 8 tahun lagi gitu kan. Ya gitu, karena emang obatnya tuh emang cuma harus seneng gitu, nggak banyak pikiran gitu. Kalau dia sih pernah bilang sama saya, kalau buat capek itu nggak masalah gitu, yang penting pikiran nggak capek gitu. Tapi kalau pikiran udah capek, udah yang langsung HB-nya tuh tinggi gitu. Semoga dia banyak sabar gitu kan, banyak tawakal gitu kan, lebih bijaksana lagi gitu kan. Nah itu aja sih. Ya buka hati lah, buka hati, ingat proses. Ya buat Abi, semoga lekas sembuh, semoga ya diberikan jalan kebaikan lah, yang terbaik untuk kita. Apapun itu, sama-sama berdoa, sama-sama gedein anak bareng. Saya pribadi mendukung apapun keputusan terbaik dari Masa semasa kembali ke Maha Bisa, kita semua terlalu mudah. Kesuksesan Amanda Manopo dan Angga Aldi memerankan karakter mereka di sinetron Mermaid in Love mendapatkan peringkat paling tinggi di dunia maya. Bahkan di salah satu jejaring sosial yang mengadakan vote untuk pasangan terfavorit, menempatkan mereka di atas Prilly dan Aliando. Mereka pun mendapatkan 25.000 lebih like.
Benarkah di tengah tingginya sorotan terhadap mereka, adegan putus cinta antara Eric dan Ariel si mermaid mengecewakan para fans mereka? Dan benarkah setelah adegan putus cinta tersebut, Amanda dan Angga menjaga jarak di lokasi syuting? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.